Ini dia hasil dari eksperimen ternak cacing sutra tanpa aliran air. Seperti apa hasilnya? Ini dia. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah menggoda dan salam satu media. Apa kabar sahabat-sahabat Herdi Susanto dimanapun berada? Saya berharap semoga selalu sehat walafiat dan selalu lancar rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelah sekian lama saya bereksperimen, eksperimen ya. Saya coba ternakan cacing sutra tanpa aliran air. Ini ada 2 nampan yang saya uji coba. Tidak lain tujuannya itu untuk melihat perkembangan ataupun hasil dari cacing sutra yang saya ternakan di tanpa aliran air ini. Ini saatnya saya akan coba panen. Tapi sebelum saya untuk panen, sedikit saya akan coba ngasih penjelasan dulu dari awal hingga saat ini cacing sutra mau dipanen itu dikasih makanannya seperti apa, dan pergantian airnya itu juga berapa hari sekali. Insya Allah saya akan coba jelaskan ya. Saya akan coba jelaskan dulu dari makanan yang sudah saya berikan untuk cacing sutra di tanpa aliran air ini. Makanan yang saya berikan itu banyak sekali ya, bermacam-macam. Mulai dari ampas tahu fermentasi, mulai dari sayuran, dari limbah rumah tangga, sampai kotoran manusia. Kemarin sempat saya coba dan kotorannya tuh udah habis, tidak tersisa. Itu tandanya kotoran tersebut dimakan sama cacing sutra. Dan memang benar sekali, kotoran manusia itu ataupun berak sangat disukai oleh cacing sutra dan dijadikan sebagai makanan terfavorit di muka bumi. Oke, itu untuk makanan yang saya berikan. Dan untuk pergantian air, kita bisa mengganti air setiap 2 hari sekali. Itu pun kalau sudah mulai berkembang. Tapi kalau belum berkembang biasanya digantinya tuh setiap hari lur. Setiap hari, karena kenapa? Karena mereka itu masih beradaptasi dengan tempat dan media-media yang baru. Tidak seperti di alam. Memang hampir sama dengan yang di alam, akan tetapi medianya itu saya olah dulu sehingga dijadikan media baru untuk cacing sutra. Dan cacing sutra perlu adaptasi dulu ya. Yang kedua, adaptasi dengan air. Oke? Jadi untuk masalah air ini biasanya di awal kita tebar sampai umur 1 bulan itu kita setiap hari mengganti air dengan ketinggian air 1 cm. Jadi kalian bisa ganti air ini 1 cm setiap hari. Jadi kalian bisa mengganti air 1 cm lagi dengan cara dibuang air sebelumnya lalu diganti dengan air yang baru. Air yang digunakan, saya menggunakan air kolam ataupun air selokan. Kalau air sumur bor itu sepertinya kurang bagus ya, apalagi air pam yang biasa banyak mengandung kaporit. Itu kurang bagus bagi perkembangan cacing sutra. Oke, itu penjelasan yang sudah saya berikan mengenai masalah makanan dan air yang saya manfaatkan untuk ternak cacing sutra di tanpa aliran air ini. Tidak lupa, ini cacing sutra umurnya sudah 5 bulan lur. 5 bulan. Insya Allah nanti saya akan tinggalkan link step by stepnya di deskripsi video ini. Oke, kita akan mulai saja untuk panen cacing sutra yang ada di tanpa aliran air ini. Bagaimana hasilnya? Yuk kita simak sama-sama hasil dari ternaknya. Pertama-tama, alat yang harus kita siapkan untuk panen cacing sutra itu biasa ya, serok halus dan juga wadah. Oke, kita mulai saja. Nanti di akhir video akan saya berikan kesimpulannya ya. Jadi cara panennya tuh seperti ini, kita ambil semuanya ya. Lalu kita bersihkan di air yang bersih.
Oke, ini sudah ya. Kita simpan dulu di sini. Oke lur, ini cacing sutra yang ada di tempat nampan yang kecil ini ya. Yang besar belum. Saya akan cek cacingnya nih. Tuh, cacingnya ya. Dari sekian banyak makanan yang saya berikan buat cacing sutra itu, hasilnya ini nih ya. Dimulai dari makanan yang saya berikan dari ampas tahu fermentasi, limbah dapur, sampai kotoran manusia ya, ataupun berak. Oke, ini nih hasilnya nih. Oh, mantap. Saya akan coba zoom. Jadi kalau di zoom kayak gini loh. Tuh. Ya. Ini merah-merah, banyak sekali tuh cacingnya ya. Nih. Ini merah-merah tuh. Oh. Mantap sekali. Ya. Sekarang saya akan ambil yang nampan agak besarnya. Ini loh. Saya akan ambil. Biasa bersihkan. Ini loh. Saya akan coba cek lagi cacing sutra yang ada di nampan besarnya itu seperti apa ya. Hampir sama sih tuh. Tuh ya, ini cacingnya tuh. Oke, saya akan coba zoom. Jadi kayak gini kalau di zoom, kelihatan cacingnya ya. Tuh. Mantap pokoknya. Nah ini cacingnya nih. Jadi dapat segini lur, tapi ini belum bersih ya, karena banyak sekali sisa-sisa makanan yang saya berikan, terutama media-medianya ya. Oke, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan setelah kita panen seperti ini. Oke, kita siapkan wadah lagi lur, wadah yang bekas budidaya ataupun wadah baru ya, tidak apa-apa. Lalu kita simpan. Dan kita kasih air lur. Oke, dikasih air, saya ratakan dulu, dan nanti hasilnya itu dapat segimana dari dua nampan yang sudah saya uji coba. Ini tujuannya tidak lain untuk mencari tahu ya hasilnya. Tambah lagi air lur. Setelah ini sekarang kita tutup ya, tutup nih. Oke, lalu kita tunggu hingga 3 jam ke depan. Oke lor, ini saatnya
untuk melihat hasil cacing sutra yang saya ternakan di tanpa aliran air. Kita akan lihat sama-sama hasilnya. Mudah-mudahan lumayan cukup banyak ya. Oke, ini dia nih. Oh, wah mantap guys, lumayan lah. Ini masih ada sisa biasa ya. Kita tunggu sekitar 1 jam lagi. Dan ini hasilnya tuh. Ini hasil cacing sutra yang bersihnya. Oke, kita tutup lagi ya, untuk mendapatkan cacing sutra yang bersih kembali. Nah, ini dia lur, hasilnya lumayan lah ya. Tadi masih banyak cacingnya, dan ini yang sudah bersihnya dapat segini lur. Tuh. Saya yakin ini masih banyak ya. Tapi ini untuk pertama kali saya ambil dapat segini lur. Tuh. Lumayan lur. Oke lur. Pertama kali saya tebar pernampan itu segini lur ya, sekitar 50 ml. Coba perhatikan gambar ini lur ya, thumbnail yang saya berikan buat video tutorial awalnya. Dan ini saya tebarnya itu segini lur, jadi sekitar 50 ml. Oke, sekarang saya akan coba takar hasilnya. Oke lur, sudah nih ya. Karena ini masih ada rongga-rongga, jadi saya inisiatif untuk melebihkannya agar pas 50 mili. Segini ya lur. Ini pertama kali saya nanam segini dan ini hasilnya. Kita lihat hasilnya itu segimana. Oke, hasilnya segini lur. Ini sekitar dapat 30 mili. Oke, dan ini ya masih banyak tuh. Ini masih banyak. Jadi totalnya 80 mili. Oke lur, sekarang ronde kedua pengambilan cacing sutra yang bersihnya lur. Hasil ternak cacing sutra tanpa aliran air. Oke, kita lihat. Nah, lumayan lur. Wah mantap woy. Mantap sekali lur. Dan ini kemungkinan masih ada ya tuh merah. Oke, oh dapat. Oke lur, ini yang kedua kalinya lur. Ini masih kotor ya tuh, tapi nggak apa-apalah. Yang penting ini banyak yang bersihnya tuh, merahnya segini ya, mantap. Yang tadi, yang ronde pertama saya dapat 80 mili ya, 80 mili. Sekarang saya akan coba takar ini. Bisa pakai tabung gelas ya. Saya akan takar, dapat segimana dari penanaman. Pernampannya itu 50 mili, jadi 2 nampan sekitar 100 mili. Oke, saya lebihkan lah karena ini ada yang kotor tuh ya. 50 mili, anggaplah ini modalnya. Udah, yang ronde pertama itu tadi dapat 80 mili, berarti untungnya 30 mili. Kalau sekarang untungnya berapa nih? Kita jumlahkan saja ya. Oke. Untungnya kita simpan di sini nih. Untungnya kita simpan di sini 50.
tuh ini saya ditambahkan karena ada rongga-rongga udaranya tuh. Oke, 100 mili. Kita tinggal tuangnya saja. 150 mili. Ini kayaknya sih dapat 200 milian ya. Anggaplah 200 mili ya. Ini 200 mili, lur. Ya. Jadi untungnya tuh 230 mili, lur. Ditambah yang ronde pertama 30 mili. Jadi total semuanya itu 330 mili. Mantap, lur. Umurnya sudah mencapai 5 bulanan. Hampir setengah tahun lah ya. Tapi nggak apa-apa ya. Karena ternaknya di tanpa air mengalir. Ini terbilang cukup ya, lumayan sangat bagus sekali sih hasilnya. Apalagi ya kalau di ternakannya itu pakai aliran air. Dan makanannya itu rutin kita berikan setiap hari, itu akan jauh lebih jos, lur. Ini hanya eksperimen yang saya lakukan untuk melihat perkembangan cacing sutra yang ada di tanpa aliran air. Dan hasilnya alhamdulillah cukup lumayan bagus sekali. Tapi kalau menurut saya sih ini hasilnya agak telat ya, karena ya memang di peternakannya itu tanpa air mengalir. Tapi setidaknya saya dapat hasil dari sebuah eksperimen yang saya lakukan. Walaupun hasilnya sedikit, tapi ini cukup memuaskan. Kesimpulannya bahwa ternak cacing sutra di tanpa air mengalir ini ternyata bisa kita lakukan walaupun hasilnya itu agak telat ya dan sedikit. Dan kesimpulan lain bahwa cacing sutra ini sangat luar biasa sekali bisa hidup tanpa air mengalir, dan juga makanan-makanan yang bisa kita berikan itu buat cacing sutra sangat banyak sekali. Jadi itu saja informasinya. Semoga video ini memberikan edukasi, inspirasi, dan juga memberikan manfaat. Salam satu media, salam merah menggoda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya semakin mantap.